Kitab Ajurumiyah sudah sering kita ngaji dengan berbagai macam syarah. Syarahnya Ajurumiyah itu banyak ya. Salah satunya yang biasa digunakan di sini syarah Mukhtasar Jiddan karangan Sayyid Zaini Dahlan. Ada kitab Kafrawi dan banyak sekali. Kitab Ajurumiyah ya. Ajurumiyah ya. Itu sendiri dikarang oleh Abdullah Muhammad bin Daud As-Sanhaji atau As-Sinhaji atau As-Sunhaji. Makna daripada Ajurum itu adalah Al-Fakir As-Sufi, seorang fakir yang sufi. Beliau dari Maroko ya, tepatnya Fas atau Fes ya. Kitab Ajurumiyah penuh berkah, buktinya banyak yang mensyarahi. Salah satu syarahnya adalah Syarhul Khalil yang dikarang oleh Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Syekhuna Muhammad Khalil ini guru langsung daripada guru kita Kiai Radin As'ad Syamsul Arifin ya. Beliau wafat pada tahun 1925. Jadi 1 tahun sebelum berdirinya NU beliau wafat. Akan tetapi berdirinya NU atas restu daripada beliau. Restu Syekhuna Khalil kepada pendiri NU Kiai Hasyim Asy'ari disampaikan melalui Kiai Haji Radin As'ad Syamsul Arifin. Jadi sanad kitab ini kepada muallifnya melalui Kiai As'ad berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wasyarih rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa amasdana bi asrarihima wa afadhu alaina min barakatihima wa anwarihima wa nafahatihima fid dharaini amin. Matanya yang ngarang adalah As-Sanhaji, syarahnya adalah Syekhuna Khalil. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang bersifat Rahman lagi Rahim. Al-kalamu huwal lafzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Al-kalamu adapun kalam, huwal lafzu adalah lafaz, al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang memberi faedah, bil wad'i dengan penetapan Arab yang dimaksud. Lafal kita paham, murakkab kita tahu, mufid itu apa maksudnya kita tahu, tinggal bil wad'i yang mungkin belum jelas. Wa aqsamuhu adapun bagian-bagiannya kalam, salah satun ialah 3. Ismun wa fi'lun wa harfun, isim, fi'il dan huruf. Ja'a aywudi'a yang diletakkan apa huruf itu limaknan untuk suatu makna. Maksudnya huruf yang punya makna. Isim, fi'il dan huruf yang punya makna. Fal ismu maka adapun kalimat isim, yu'rafu adalah dikenal, bisa diketahui bil khafdi dengan khafat, wa tanwini dan tanwin, wa dukhulil alif wal lami masuknya alif dan lam, wa hurufil khafdi dan huruf khafat. Ini maksudnya adalah tanda-tandanya kalimat isim. Yang pertama, ia bisa khafat, bisa kemasukan tanwin,
bisa kemasukan alif dan lam, bisa kemasukan huruf khafat atau huruf jar. Wahia adapun huruf khafat, min adalah min, wa ila dan ila, wa an dan an, wa ala dan ala, wa fi dan fi, wa rubba dan rubba, wal ba'u dan ba, wal kafu dan kaf, wal lamu dan lam, wa huruful qasami dan huruf qasam. Ini artinya bahwa huruf qasam merupakan bagian daripada huruf khafat. Wahia adapun huruf qasam adalah al-wawu wal ba'u wat ta'u, wawu, ba dan ta. Wal fi'lu yu'rafu biqad. Adapun fi'il itu diketahui dengan qad. Dengan bahasa lain, fi'il itu bisa ditandai dengan qad, wasini dan sin, wasaufa dan saufa, wata'ni wata'it ta'nisi dan ta'tanis, as-sakinati yang sukun apa ta'tanis. Artinya tanda-tandanya fi'il adalah bisa kemasukan qad, sin, saufa dan ta'tanis yang mati. Ini artinya bahwa ta'tanis itu ada yang mati, ada yang berharkat. Ta'tanis itu artinya tak yang menjadi tandanya mu'annas. Ada yang mati, ada yang berharkat. Yang menjadi tandanya fi'il itu adalah ta'tanis yang mati. Wal harfu adapun huruf, ma adalah sesuatu, yakni kalimat, la yasluhu yang tidak layak, ma'ahu bersama ma, tak layak, dalilul ismi apa tandanya isim, wala dan tak layak, dalilul fi'li apa tandanya fi'il. Huruf itu apa tandanya? Tandanya huruf adalah tak layak dimasuki tandanya isim dan tak layak dimasuki tandanya fi'il. Bismillahirrahmanirrahim. Ini i'rabnya bismillahirrahmanirrahim ya. Bismi jarun wa majrurun mudhafun. Bismi adalah jar majrur yang dimudhafkan. Al-ba'u harfu jarrin, ismi majrurun bil ba. Bismi di sini alifnya dibuang ya. Kalau tulisan yang biasa kan ba kemudian alif ya. Ba-nya huruf jar, sin isminya dijarkan dengan ba. Kemudian ismi sendiri adalah mudhaf. Lafaz Allahi mudhafun ilaihi menjadi mudhaf ilaih. Ar-Rahman sifatun. Lafaz Ar-Rahman menjadi sifat dari lafaz jalalah. Ar-Rahimi lafaz Ar-Rahimi sifatun tsaniyatun menjadi sifat yang kedua dari lafaz Allahi. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Babul kalami ini adalah bab kalam. Al-kalamu mubtada'un ya. Al-kalamu huwal lafdu. Al-kalamu mubtada'un, al-lafdu itu khabarun. Huwanya adalah dhamir fasal. Al-kalamu lughatan, adapun kalam secara bahasa, ibaratun anil qauli adalah ungkapan tentang ucapan. Ungkapan tentang ucapan. Apa artinya? Kalam secara bahasa adalah berarti ucapan. Ibaratun anil qauli ini artinya berarti ucapan. Wa ma kana muktafiyan bi nafsihi, dan sesuatu yang menyukupkan dengan dirinya sendiri. Kalam secara bahasa adalah ucapan dan juga sesuatu yang cukup dengan dirinya sendiri.
Wastilahan adapun kalam secara istilah, kalam menurut terminologi ahli nahwu, ma adalah sesuatu jumi'a yang terkumpul fihi di dalam ma quyudun arba'atun apa beberapa qaid yang 4. Quyudun ini jamak dari qaidun, aqab ya'dal. Qaidun itu artinya batasan atau sama dengan syarat ya. Kalam secara istilah adalah sesuatu yang memenuhi 4 qaid. Qaid pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Wahia adapun quyud arba'ah, adapun qaid yang 4. Al-musyaru ilaihi ialah yang diisyarahkan biqaulihi dengan perkataan musannif al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil waqti. Al-lafdu ini qaid pertama, al-murakkabu qaid yang kedua, al-mufidu qaid yang ketiga, bil waqti qaid yang keempat. Jikalau ada lafal itu tersusun dan lafal itu memberikan faedah dan ditetapkan secara Arab, maka itu memenuhi syarat untuk disebut kalam. Nahu Zaidun qaimun, seperti Zaidun qaimun. Adapun Zaid adalah berdiri. Fa Zaidun qaimun, maka adapun lafal Zaidun qaimun kalamun adalah kalam. Indan nahwiyina, menurut ahli nahwu. Kenapa Zaidun qaimun kok sudah disebut kalam? Li'annahu, karena sesungguhnya Zaidun qaimun adalah lafdzun murakkabun mufidun maudu'un biwad'il arabi atau biwad'in arabiyyin. Karena lafal Zaidun qaimun itu adalah lafal yang murakkab, tersusun dari Zaidun dan qaimun, dan memberi faedah, yakni memberi faham, dan ditetapkan dengan ketetapan Arab. Ini mungkin maudu'un bidwad'in arabiyyin ya. Memang kitab ini kadang-kadang ada yang mungkin yang nulis ya. Fahadihi quyudun arba'atun. Ini adalah beberapa qaid 4. Ini adalah 4 qaid. Mata wujidat, manakala terwujud apa 4 qaid. Wujida kalamun nahwiyina, maka terwujud apa kalamnya orang-orang ahli nahwu. Wahai suntafat, dan sekiranya tidak ada apa quyud, semuanya awintafa atau tidak ada, wahidun apa satu, minha daripada quyud, intafa kalamun nahwiyina, maka tidak ada pula kalamnya orang-orang ahli nahwu. Ini ada 4 qaid, 4 syarat katakanlah gampangnya ya. Apabila 4 syarat itu terpenuhi semua, terwujudlah kalam menurut ahli nahwu. Dan kalau qaid-qaid atau syarat-syarat yang 4 itu tidak ada, atau satu saja tidak ada, maka tidak ada pula kalam menurut orang-orang ahli nahwu. Al-kalamu yang qasimu ila salasati anwa'in. Adapun kalam itu terbagi kepada 3 macam. Khabarun wa talabun wa insya'un. Kalam khabar, kalam talab, dan kalam insya. Ini yang tidak ada dalam syarah Jurmiyah yang biasa kita baca ya. Kalam ada 3 macam, kalam khabar, kalam talab, kalam insya. Kalam khabar itu apa? Fal khabaru ma yahtamilu as-sidqa wal kadhiba. Adapun kalam khabar, ma adalah sesuatu
yahtamilu as-sidqa wal kadhiba, yang memungkinkan benar dan bohong. Kalam khabar itu adalah kalam yang punya dua kemungkinan. Mungkin itu isinya benar, mungkin saja bohong. Nahu qama Zaidun, seperti qama Zaidun, wa ma qama Zaidun, dan ma qama Zaidun. Kalau orang mengatakan qama Zaidun, Zaid berdiri, punya dua kemungkinan. Benarkah berdiri? Mungkin saja itu tidak berdiri tapi bohong, ya. Maka Zaidun, tidak berdiri siapa Zaid. Benarkah tidak berdiri? Ada dua kemungkinan. Itu kalam khabar. Wat talabu, adapun kalam talab, ma yata'akharu wujudu ma'nahu an wujudi lafzihi. Ma adalah sesuatu yata'akharu, yang kemudian, yang terjadi kemudian, wujudu maknahu, apa adanya maknanya ma, terjadi kemudian, an wujudi lafzihi, dari adanya lafaznya amma. Talab itu adalah kalam di mana maknanya itu kemudian terjadi kemudian setelah lafaznya ada. Nahu idrib Zaidan, hendaklah kamu memukul kepada Zaid, wala tadrib, dan janganlah kamu memukul. Idrib ini namanya kalam talab. Maknanya idrib ini kan tidak ada pada saat idrib ini diucapkan, pukullah. Pada saat orang mengatakan pukullah, pukulan kan belum ada, ya. Justru maknanya itu terjadi setelah adanya idrib, ya kan? Setelah idrib diucapkan baru ada pukulan. Ini namanya maknanya itu terjadi kemudian setelah lafaznya dikatakan, ya kan? Ini namanya kalam talab, ya. Wa insa'u, adapun kalam insa, ma yuqarinu wujudu ma'nahu biwujudi lafzihi. Ma adalah sesuatu, yuqarinu, yang berbarengan, wujudu ma'nahu, apa adanya maknanya ma, biwujudi lafzihi, dengan adanya lafaznya amma. Ini lebih bagus seandainya tidak ada baknya. Ma yuqarinu wujudu ma'nahu wujuda lafzihi. Atau menggunakan kalimat lain, ma yaktarinu wujudu ma'nahu biwujudi lafzi. Tapi maksudnya kalam insya itu adalah sesuatu yang mana maknanya itu bersamaan dengan lafaznya. Kaqaulis sayyidi li abdihi, seperti perkataan tuan kepada budaknya, anta hurrun, kamu adalah merdeka. Wa qauliz zauji li waliyyi, dan seperti perkataan calon suami kepada wali, qabiltu. Walinya mengatakan ankahtuka wa zawwajtuka, saya mengawinkan kamu, mengawinkan kepadamu. Lalu calon suami mengatakan qabiltu, saya menerima. Maknanya qabiltu itu bersamaan dengan lafaznya qabiltu. Atau contoh yang pertama, anta hurrun, kamu adalah merdeka. Kapan terjadi merdeka itu? Bersamaan dengan diucapkannya anta hurrun. Atau dalam siwat jual beli, bi'tuka, saya menjual barang ini kepadamu. Kapan terjadi jual beli? Bersamaan dengan diucapkannya bi'tuka. Jual beli itu tak terjadi setelah lafaz diucapkan. Ini artinya bahwa bi'tuka ini bukan berita, ya. Bukan berita. Seseorang yang mengatakan kepada pembeli, saya menjual kepadamu, itu bukan berita itu. Tapi itu insya.
Seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti tolikun, kamu adalah talak. Itu bukan berita itu. Bukan berita. Akan tetapi itu insya. Mak kapan terjadi talak? Bersamaan dengan diucapkannya lafal talak. Itu insya. Talab dan insya ini sama-sama tidak punya kemungkinan benar dan bohong, ya kan. Qauluhu huwa wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.